warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Salim MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahur Ridhoi, NIM 060103200010, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Baik, dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang plagiarisme. Apa sih plagiarisme itu? Plagiarisme atau plagiat merupakan suatu tindakan yang disengaja atau tidak disengaja dalam pengambilan atau penjiplakan karangan dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan tersebut miliknya sendiri. Jadi, plagiarisme dianggap sebagai tindakan pidana atau kejahatan karena mengambil hak cipta orang lain. Biasanya, plagiarisme ini sering terjadi di kalangan umum, yaitu mahasiswa. Untuk sebab itu, janganlah melakukan plagiarisme dan lakukan sesuai pemikiran yang ada pada individu kita. Dari definisi tadi dapat diuraikan dalam ruang lingkup plagiarisme. Apa saja sih ruang lingkup plagiarisme itu? Yang pertama yaitu mengutip kata atau kalimat dari orang lain tanpa ada kutipan atau sumbernya. Yang kedua yaitu menggunakan gagasan atau pandangan orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang ketiga, menggunakan fakta atau data tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisannya sendiri. Selanjutnya yang kelima, melakukan parafrase tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Dan yang terakhir yaitu mempublikasikan karya dari orang lain seolah-olah sebagai karyanya sendiri. Dalam plagiarisme ada beberapa tipe-tipe plagiarisme. Apa saja tipe-tipe plagiarisme? Yaitu yang pertama, plagiarisme kata demi kata. Kata demi kata adalah penulis menggunakan kata-kata penulis lain dan sama persis tanpa menyebutkan sumbernya. Kemudian yang kedua yaitu plagiarisme atas sumber. Plagiarisme atas sumber adalah penulis mempunyai atau menggunakan gagasan orang lain tanpa pengakuan yang cukup. Yang ketiga, plagiarisme kepengarangan. Plagiarisme kepengarangan yaitu penulis mengakui sebagai karya tulis orang lain. Yang terakhir yaitu plagiarisme diri atau self-plagiarisme. Plagiarisme diri adalah penulis mempublikasikan satu karya yang lebih dari satu redaksi publikasi. Selanjutnya, mengapa sih plagiarisme itu terjadi? Plagiarisme sering terjadi karena ada beberapa alasan atau faktor pendorong yang terjadinya plagiarisme. Apa saja faktor pendorong terjadinya plagiarisme itu? Terbatasnya waktu untuk menyelesaikan karya atau tugas sehingga terdorong untuk melakukan copy paste. Kemudian rendahnya literasi atau minat baca terhadap sumber-sumber atau referensi. Selanjutnya yaitu kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan. Dan yang terakhir yaitu kurangnya perhatian dari guru atau dosen dalam persoalan plagiarisme. Itulah beberapa alasan atau faktor pendorong yang terjadinya plagiarisme. Selanjutnya, agar tidak terjadi plagiarisme, maka kita perlu langkah-langkah untuk menghindari plagiarisme. Apa saja sih langkah-langkah untuk menghindari plagiarisme itu? Langkah yang harus kita lakukan untuk mencegah atau menghindari terjadinya plagiarisme yaitu dengan pengutipan dan paraphrase. Pengutipan adalah cara mengutip sebuah karangan atau pendapat dari sumber lain untuk digunakan sebagai data pendukung tulisan. Kemudian parafrase.
Parafrase adalah mengungkapkan ide atau gagasan orang lain dengan kata-kata sendiri tanpa merubah maksud ide atau gagasan dengan tetap menyebutkan sumber dari orang lain. Selain dua langkah tadi, ada beberapa alat pendukung atau aplikasi untuk menghindari plagiarisme, seperti menggunakan aplikasi pendeteksi plagiarisme, seperti contoh Turnitin. Kemudian penggunaan Zotero dan EndNote untuk pengelolaan daftar pustaka. Bagi orang yang ketahuan melakukan plagiarisme akan mendapatkan sanksi. Apa saja sanksinya? Sanksinya yaitu hukuman penjara selama 2 tahun. Kemudian denda paling banyak 200 juta. Bagi mahasiswa yang melakukan plagiarisme akan mendapatkan sanksi berupa teguran, kemudian penundaan hak mahasiswa, kemudian pembatalan nilai mahasiswa. Ada juga pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat. Dan yang terakhir yaitu pembatalan ijazah apabila lulus dari proses pendidikan. Nah, itulah tadi pemaparan dari saya tentang apa itu plagiarisme. Cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen video saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.